Saya tidak jadi masuk Islam karena ternyata yang dikurbankan adalah Ishak, bukan Ismail. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Kemarin Ustadz Kainama mengatakan bahwa kebenaran telah nyata sekarang. Yang dikurbankan bukanlah Ishak, melainkan Ismail. Dan video dari Ayah Sofia itu judulnya lebay. Ayo rombongan masuk Islam, karena yang dikurbankan adalah Ismail, bukan Ishak. Benarkah demikian? Jangan-jangan malah terbalik ya. Karena di dalam Islam itu ada dua pandangan penafsiran terhadap ayat yang mengatakan siapa yang akan dikurbankan oleh Ibrahim. Tafsir yang lebih tua mengatakan yang akan dikurbankan oleh Ibrahim adalah Ishak. Namun tafsir yang terkemudian mengatakan bahwa yang akan dikurbankan oleh Ibrahim adalah Ismail. Yang pertama, tafsir tertua yang mengatakan yang akan dikurbankan oleh Ibrahim adalah Ishak adalah tafsir Mugatil bin Sulaiman volume 3 halaman 104. Di sana berkata, yang saya garis merah itu, wahwa Ishak ibnu Sarah. Dialah Ishak putra Sarah. Jadi yang akan dikurbankan oleh Ibrahim adalah Ishak putra Sarah, bukan Ismail. Dari sini sangat jelas ya. Tafsir yang tertua, tafsir ini lebih tua dari At-Tabari. Dia mengatakan bahwa yang akan dikurbankan adalah Ishak putra Sarah. Mari kita melihat di dalam tafsir At-Tabari jilid 21 halaman 883 sampai 885. Saya akan bacakan semuanya supaya ini jelas dan Bapak Ibu paham mengenai tafsir ini ya. Jangan sampai dikira saya bohong karena saya membacakan tafsir ini. Dimulai dari halaman 883. Maksud ayat ini adalah Ibrahim Khalilur Rahman berkata kepada anaknya, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Diriwayatkan bahwa ketika Ibrahim diberi kabar gembira oleh para malaikat tentang kelahiran Ishak, Ibrahim bernasar untuk menyembelihnya bagi Allah. Ketika Ishak telah sampai umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim bermimpi. Dalam mimpi itu dikatakan kepadanya, "Penuhilah nasarmu kepada Allah." Mimpi para nabi itu benar, maka Ibrahim melaksanakan apa yang dimimpikannya itu. Dan putranya Ishak menjawab sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini. Panjang ya riwayatnya, tapi saya bacakan yang paling bawah. Ketika Ishak sudah besar, Ibrahim bermimpi dan dikatakan kepadanya, "Penuhilah nasar yang kau buat, sesungguhnya Allah mengaruniamu seorang anak laki-laki dari Sarah, agar kamu menyembelihnya." Ibrahim lalu berkata kepada Ishak, "Pergilah, kita akan melakukan kurban untuk Allah." Ibrahim lalu mengambil pisau dan tali, kemudian pergi bersamanya. Ketika Ibrahim telah sampai di antara gunung-gunung, anaknya bertanya, "Ayah, di mana kurbanmu?" Ibrahim menjawab, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Anaknya menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatku termasuk orang-orang yang sabar." Ishak berkata kepadanya, "Ayahku, kencangkan ikatanku agar aku tidak meronta, dan jauhkan pakaianmu dariku agar darahku tidak memercik di pakaianmu, karena bila Sarah melihatnya, ia akan sedih. Juga cepatkan irisan pisau di tenggorokanku agar kematian lebih ringan bagiku." Air mata menetes di pipi Ishak. Ibrahim kemudian mengiriskan pisau pada tenggorokan Ishak, namun pisau itu tidak mempan. Allah telah meletakkan lempengan timah pada tenggorokan Ishak.
Ketika Ibrahim melihat hal itu, Ibrahim membaringkan Ishak di atas pelipisnya dan menyembelih tengkuknya. Itulah maksud firman Allah. Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Pada saat itu Ibrahim diseru, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Engkau mempercayai bahwa mimpi itu benar." Ibrahim lalu menoleh dan ternyata yang disembelihnya adalah seekor domba. Ia pun mengambil kambing itu, menyingkirkannya dari anaknya, mendekap anaknya dan menciumnya, dan seterusnya. Jadi menurut tafsir At-Tabari, tafsir yang lebih tua, di sana dikatakan bahwa yang akan dikurbankan oleh Ibrahim adalah Ishak. Jelas ya, kata Ishak, nama Ishak itu disebut beberapa kali dalam riwayatnya At-Tabari ini ya. Nah, bahkan ketika disembelih itu ternyata tidak dapat disembelih tenggorokannya si Ishak ini karena Allah menaruh lempengan timah di tenggorokannya, jadi tidak dapat disembelih. Jadi bagaimana? Bagaimana? Ustadz Kainama, ternyata kebenaran telah nyata. Yang dikurbankan oleh Ibrahim adalah Ishak, bukan Ismail. Nah, namun dalam tafsir-tafsir Quran yang lebih baru itu di situ dikatakan bahwa yang dikurbankan adalah Ismail. Seperti tafsir Jalalain contohnya ya. Ini saya punya tafsir Jalalain. Ini dalam tafsir Jalalain atas surat As-Safaat ayat 102 sampai berapa ini? 104 berbunyi demikian. Ini tafsir Jalalain ya, saya akan bacakan. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, yaitu telah mencapai usia sehingga dapat membantunya bekerja. Menurut suatu pendapat, umur anak itu telah mencapai 7 tahun. Menurut pendapat yang lain, pada saat itu anak Nabi Ibrahim berusia 13 tahun. Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat," maksudnya telah melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Mimpi para nabi adalah mimpi yang benar dan semua pekerjaan mereka berdasarkan perintah dari Allah SWT. Maka pikirkanlah apa pendapatmu tentang impianku itu. Nabi Ibrahim bermusyawarah dengannya supaya ia menurut, mau disembelih dan taat kepada perintahnya. Ia menjawab, "Hai bapakku, huruf tak pada lafaz abati ini merupakan pergantian dari ya idafah. Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu untuk melakukannya. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar menghadapi hal tersebut." Tatkala keduanya telah berserah diri, artinya tunduk dan patuh kepada perintah Allah SWT, dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Nabi Ismail dibaringkan pada salah satu pelipisnya. Setiap manusia memiliki 2 pelipis dan di antara keduanya terdapat jidat. Kejadian ini di Mina. Kemudian Nabi Ibrahim menggorokkan pisau besar ke leher Nabi Ismail. Tetapi berkat kekuasaan Allah, pisau itu tidak mempan sedikit pun. Jadi menurut tafsir Jalalain, yang dikurbankan itu adalah Ismail, bukan Ishak. Nah, ada tafsir-tafsir yang lain juga yang mengatakan sama, bahwa yang dikurbankan itu adalah Ismail, bukan Ishak. Jadi menurut tafsir Jalalain, yang dikurbankan adalah Ismail. Jadi pertanyaan saya, siapa sebenarnya yang dikurbankan kan? Oh, nanti mereka akan menjawab, yang dikurbankan bukan Ishak dan bukan Ismail, tapi domba. Betul, yang dikorbankan adalah domba. Tapi yang akan dikurbankan itu siapa sebelum domba itu dikirim? Ismail kah? Ishak kah? Tafsir Quran memiliki 2 pandangan. Tafsir tertua mengatakan bahwa yang akan dikurbankan adalah Ishak, anak dari Sarah. Tafsir kemudian
mengatakan bahwa yang akan dikurbankan adalah Ismail. Jadi saya tidak jadi mualaf ya Ustadz Kainama ya. Tidak jadi juga orang Kristen rombongan masuk Islam karena yang dikurbankan ternyata adalah Ishak. Seperti yang dikatakan Alkitab di dalam Kejadian 22 ayat 1 dan 2 dan seterusnya. Saya akan membacakan Kejadian 22. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Jadi menurut Kejadian 22 ayat 1 dan 2, yang dikorbankan adalah Ishak, bukan Ismail. Kenapa yang dikorbankan adalah Ishak? Di sini dikatakan bahwa yang pertama alasannya, Ishak adalah anak tunggal Abraham. Dia adalah anak sah dari istrinya, yaitu Sarah. Walaupun Ismail lahir terlebih dulu, dia bukan anak sah karena dia lahir dari budak. Dan yang kedua, kenapa yang dikorbankan adalah Ishak? Karena di pasal 21, Ismail dan Hagar sudah diusir dari rumahnya. Jadi waktu itu Ismail sudah tidak ada, sudah diusir keluar dari rumah. Alasan yang ketiga, karena Ishak adalah ahli waris, karena dia adalah anak perjanjian antara Allah dengan Abraham. Jadi begitu ceritanya Ustadz Kainama. Yang dikurbankan adalah Ishak, bukan Ismail. Nah, sekarang orang Kristen sudah tidak berkurban binatang lagi. Kenapa? Karena kurban binatang itu sifatnya hanya sementara, tidak untuk selama-lamanya. Kalau berbuat dosa, ya setiap tahun harus korban binatang terus. Nah, oleh karena itu, Allah mengirim putranya yang tunggal, yaitu Sang Firman, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia ini, untuk menjadi kurban yang terakhir dan sempurna. Karena kurban yang diberikan oleh Yesus itulah, maka kita, orang-orang Kristen, sudah tidak berkurban binatang, karena kurban itu satu kali untuk selama-lamanya. Sebagai penutup, saya mengajak kita semuanya untuk membaca di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 1 dan ke-2. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Jadi Yesus Kristus adalah kurban yang sejati dan yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Sekian dari saya. Sekali lagi, jangan masuk Islam karena yang dikurbankan adalah Ishak, bukan Ismail. Salam waras, Tuhan Yesus memberkati.